Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Zulfa, NIM C1L018-009, mata kuliah Dasar Manajemen. Izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah materi tentang dasar-dasar manajemen dengan konsep manajemen, organisasi, kepemimpinan, dan motivasi dalam manajemen. Adapun daftar isi dari pembahasan kali ini yaitu manajemen, organisasi, kepemimpinan, dan motivasi dalam manajemen. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen menurut para ahli mengatakan bahwa suatu proses yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasi. Dan manajemen yang secara ilmiah mengatakan bahwa suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan SDM, yaitu sumber daya manusia, dan SDA, yaitu sumber daya alam. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Skema dari pengertian manajemen. Yang pertama yaitu memanfaatkan, terus dilanjut dengan sumber daya, terus menghasilkan tujuan. Dan tujuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama efektif dan efisien. Fungsi dari manajemen yaitu planning, yaitu perencanaan, organizing, yaitu mengatur. Terus yang ketiga actuating, yaitu melaksanakan. Terus yang keempat controlling, yaitu mengawasi. Skema fungsi dari manajemen. Yang pertama yaitu planning. Planning ini dilanjut dengan leadership, dan leadership menghasilkan controlling, dan controlling dilanjut dengan organizing, dan organizing kembali dari awal yaitu planning. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama yaitu yaitu manusia. Yang kedua material, yaitu barang. Yang ketiga machine, yaitu mesin. Yang keempat money, yaitu uang. Method, yaitu metode. Terus yang terakhir yaitu market, yaitu pasar. Mengapa manajemen itu penting? Yang pertama yaitu pekerjaan berat dan sulit yang dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Terus yang kedua yaitu manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna. Terus yang ketiga akan mengurangi pemborosan. Yang keempat, menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkannya. Yang kelima, perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. Yang kedua, organisasi. Organisasi menurut para ahli yaitu Lubis dan Husseini pada tahun 1987 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, dan sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Organisasi dan pengorganisasian. Yang pertama yaitu organisasi, yaitu pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengorganisasian merupakan penyusunan dan pengelompokan bermacam-macam pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan, urutan sifat dan fungsi pekerjaan, waktu, dan kecepatan. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah suatu yang ingin diraih baik dalam jangka waktu tertentu, di mana tujuan organisasi tersebut merupakan tujuan bersama
seluruh anggota organisasi. Jenis dari tujuan organisasi yang pertama yaitu jangka panjang. Jangka panjang ini melakukan misi organisasi dalam jangka waktu lebih 3 atau 5 tahun, disebut juga tujuan strategis. Terus yang kedua itu jangka menengah. Jangka menengah yaitu jangka pada waktu 1-3 atau 1-5 tahun, disebut juga tujuan taktis. Terus yang ketiga yaitu jangka pendek. Tujuan dari jangka pendek yaitu menengah dalam hitungan 1 tahun sebagai dasar pencapaiannya. Fungsi organisasi secara umum, fungsi organisasi adalah untuk memberikan arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan para anggota di dalam organisasi. Mengapa perlu belajar organisasi? Bahwa organisasi menjadi tempat yang baik untuk belajar agar bisa menghargai waktu dan juga mengatur jadwal dari kegiatan dalam organisasi tersebut. Mengapa organisasi itu penting? Kita pelajari bahwa organisasi dapat melatih kedisiplinan, keberanian, mengembangkan kemampuan, baik kemampuan yang sederhana maupun kemampuan yang baru, unik, dan berbeda dari kebanyakan. Organisasi sebagai salah satu bagian penggerak dari suatu perguruan tinggi atau universitas tertentunya memiliki peranan yang sangat penting. Terus yang ketiga yaitu kepemimpinan dalam manajemen, yaitu yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi anggota dan suatu organisasi dalam menetapkan dan mencapai tujuannya. Terus yang kedua yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas anggota dan suatu organisasi dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Terus yang ketiga yaitu manajemen adalah proses atau seni dalam memberdayakan SDM dan SDA untuk mewujudkan tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seseorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Adapun dari gaya kepemimpinan ini terdiri dari yang pertama demokrasi, yang kedua otoriter, yang ketiga partisipatif, yang keempat itu bebas tindak. Macam-macam kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan transaksional adalah para pemimpin melaksanakan tindakan korektif hanya ketika para bawahan gagal mencapai tujuan kerja. Terus yang kedua yaitu kepemimpinan karismatik yang sifatnya adalah simbolis, contohnya daya tarik terhadap nilai ideologi, komunikasi nonverbal dan memberikan inspirasi. Terus yang ketiga yaitu kepemimpinan visioner adalah kemampuan untuk menciptakan suatu visi yang realistis dapat dipercaya dengan masa depan bagi suatu organisasi. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu motivasi dalam manajemen. Motivasi dalam manajemen adalah motivasi berasal dari movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia, umumnya dan bawahan, khususnya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi motivasi yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas manajer dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan para bawahannya. Yang kedua yaitu menjadikan para staf atau karyawan bersemangat dalam menjalankan pekerjaan. Terus yang ketiga yaitu mencapai kepuasan hasil bekerja dengan keefisiensi waktu namun meningkatkan jumlah produksi. Terus yang keempat yaitu meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam suatu perusahaan. Adapun dari tujuan motivasi manajemen adalah sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu bagi seorang manajer.
tujuan dari motivasi adalah dapat menggerakkan atau memacu anggotanya agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan semangat kerja sehingga tercapai tujuan dan kesuksesan dari perusahaannya. Hasil dari motivasi adalah pentingnya motivasi dalam berorganisasi membuat banyak perusahaan yang berusaha mendatangkan para motivator atau juga buku-buku yang tentunya memberi semangat kepada para anggotanya untuk bekerja lebih keras agar tujuan dari organisasi tersebut tercapai. Demikian prestasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.